Harga minyak goreng kemasan sederhana dan curah terpantau berfluktuasi hingga merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Naiknya harga minyak goreng curah justru bersamaan dengan langkanya minyak goreng bermerek Minyak Kita. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Syailendra. Kita juga akan membuka telepon interaktif pemirsa di 0215839910. Selamat pagi Pak Syailendra. Hidupkan kembali ya Pak. Ya, Mbak. Halo. Baik, Pak Syailendra sudah bisa dengar suara saya ya? Pagi Pak Syailendra. Baru ini. Baik, Pak Syailendra, kita lihat sekarang kondisinya adalah beberapa lokasi, beberapa daerah ini terjadi kelangkaan minyak goreng, minyak kita. Sebenarnya apa penyebabnya, Pak? Jadi pertama saya mau meluruskan dulu ya Mbak Valen ya. Minyak kita ini bukan minyak subsidi. Ya. Ini minyak DMO. Ya. Oke. Dan juga saya mau koreksi, saya Syailendra ini beberapa waktu yang lalu PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Sekarang saya staf khusus Menteri Perdagangan ya Mbak. Baik, staf khusus Menteri Perdagangan ya Pak? Ya. Apa penyebab Jadi begini, terjadinya Mbak. kelangkaan ini Pak? Kelangkaan minyak goreng, sebenarnya minyak goreng ini untuk minyak yang DMO, ya, baik minyak kita kemasan rakyat ini, maupun minyak goreng curah, ya, minyak goreng curah rakyat ini, sebenarnya tersedia memang banyak. Dan kita kemarin kami dengan mendampingi Pak Menteri juga di Bali, tersedia cukup banyak, tapi memang harga yang memang cukup pada beberapa tempat itu yang memang tinggi, tetapi kebetulan di Bali kemarin harganya masih stabil kalau yang minyak kita ya 14.000. Tetapi memang ada beberapa yang di daerah lain yang kita lihat memang bergerak cukup naik, dan sekarang ya, kebijakan Pak Menteri dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan ini, terutama menjelang Ramadan dan juga nanti Lebaran, itu pasokan itu ditambah. Pak Syailendra, Jadi tadi Anda katakan kalau sebenarnya setelah dipantau ada stoknya, tapi beberapa banyak pedagang yang mengaku di beberapa daerah kalau stoknya langka, jadi harganya naik. Bagaimana kok bisa berbeda, Pak? Begini, jadi memang pasokan itu sebelumnya ini ya, komposisi sampai dengan November, itu minyak kita itu mencapai 39% dari total semua DMO. Ya. Selebihnya minyak curah, jadi cukup besar, jadi kelihatan banyak. Ya. Nah kemudian sekarang ini memang agak menurun, kemudian kita memantau itu terakhir sampai dengan posisi Januari, posisi minyak kita yang dikemas ya, yang dikemas itu memang lebih kurang 10%, jadi supply itu lebih banyak minyak curah. Nah memang kita akui bahwa memang di beberapa daerah, terutama di daerah terakhir saya memantau di Jawa Tengah, Jawa Timur, memang suplai itu agak terganggu. Tapi ketika kita cek di lapangan, memang ada pengangkutan itu yang melalui kapal, dan pada saat posisi Desember itu, selama beberapa minggu ada larangan untuk berlayar. Nah ini kan pasokannya kalau yang arah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu biasa dipasok dari arah Kalimantan, kemudian Sumatera, ada dari Jakarta, tapi tetap dibawa pakai kapal laut. Nah ini insya Allah dalam waktu dekat, kita terus setiap hari melakukan pemantauan, dan kita sudah lihat ada pergerakan yang cukup baik dalam beberapa hari ini, 450.000 ton setiap bulan, yang sebelumnya kebutuhan 300.000 ton. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera bisa kita pasok kembali. Jadi ada satu masalah yang menyebabkan kelangkaan ini terjadi di beberapa daerah karena terhambatnya untuk distribusi logistiknya ya Pak Syailendra. Tapi tadi salah satunya itu. Tadi Anda juga katakan kalau suplai lebih banyak minyak curah. Mengapa sekarang suplainya lebih banyak minyak curah sehingga orang jadi protes karena minyak kita yang dicari selama ini jadi sedikit suplainya? Ya memang begini. Kita sedang mengevaluasi kembali. Ini ada hitung-hitungan ini Pak sebenarnya.
bagaimana ini minyak harus dikemas, kemudian berapa insentif angka pengali yang harus diberikan untuk bisa memotivasi ini mendorong ke minyak kemasan. Dan satu hal lagi ya, saya ingin sampaikan bahwa sekarang preferensi masyarakat itu terhadap minyak kita ini luar biasa, ya. Dan kita pahami betul, kita berdialog dengan teman-teman pelaku usaha. Memang terus terang ini kaitan tadi dengan bundling yang disampaikan pedagang tadi. Ya. Karena memang untuk produk-produk minyak yang sebelumnya mungkin brand premium, ini agak tergerus sedikit, ya, informasi dari teman-teman pelaku usaha, bahkan 30% nih. Jadi kalau yang brand, karena minyak kita ini kan minyak yang kalau kita tahu Mbak, ini CP-nya ini sama Mbak, float point-nya sama ini dengan minyak-minyak yang brand. Jadi cukup baik sekali. Nah sehingga banyak sekarang justru yang menengah pun, yang tadi pangsanya itu segmentasinya untuk yang brand, sekarang sudah banyak yang mencari minyak kita. Otomatis permintaan naik. Kita Pak juga Syailendra, cek. hitung-hitungan apa soal pengemasan ini yang harus dipikirkan lebih lanjut soal minyak kita ini? Ya kita harus melihat lagi, ini ada perhitungan angka pengali ekspor ya. Tapi ini nanti kita jelaskan nanti setelah kita melakukan evaluasi. Tapi gini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa preferensi masyarakat saat ini sudah luar biasa terhadap minyak kita. Minyak dengan harga yang cukup murah, tapi dengan kualitas yang sangat baik. Ya. Nah ini yang memang kita juga mempertimbangkan bahwa minyak kita ini sekarang ini bukan lagi yang tadi awalnya memang kita harapkan benar-benar membantu untuk masyarakat yang tertentu, tetapi sekarang menengah pun sudah banyak yang membeli minyak kita nih Mbak. Termasuk Horeca, beberapa Horeca kita pantau beli juga. Waduh ini akhirnya pangsanya makin membesar, jadi terasa sekali kalau minyak kita itu agak berkurang itu terasa karena banyak yang beli. Jadi preferensi masyarakat untuk minyak kita ini menjadi lebih tinggi. Tapi ada tidak Pak potensi untuk menyetop produksi minyak kita ini? Karena kalau saya kutip dari Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, ini sempat menyatakan kalau stok yang akan dikeluarkan itu sampai bulan Maret hanya stok yang masih ada sekarang, yang tersisa sekarang saja. Oh enggak, ini akan terus. Bahkan kita mendorong untuk bahkan ditingkatkan produksi untuk yang kemasan. Karena begini Mbak, minyak kita ini, minyak kemasan ya, itu jauh lebih higienis. Satu ya, dari sisi kesehatan jauh lebih higienis kalau minyak itu dikemas. Kedua, ya, kalau ini banyak curah ini paling rawan untuk terjadi penyimpangan. Karena harganya murah, dia bisa saja kemudian dikemas lagi dengan merek lain yang kemudian jadi lebih mahal, dan kemudian bisa saja itu di penyimpangan beralih ke industri dan lain-lain. Ini minyaknya lebih murah, minyak yang DMO ini. Jadi kita akan terus mendorong dan tidak mungkin stop, karena ini adalah langkah yang luar biasa dan tidak mungkin mundur ke belakang. Bahkan harus Pak Syailendra, jadi sekarang ini masyarakat yang mungkin dia ada pada level menengah sudah juga memilih minyak kita. Tadinya pada awalnya minyak kita ini dibuat untuk masyarakat yang menyasar di kategori kelas menengah ke bawah. Betul. Untuk membantu perekonomian masyarakat. Bagaimana pemerintah memastikan supaya minyak kita ini tetap tepat sasaran? Jadi begini Mbak, prinsipnya sebenarnya kita berharap bahwa kita tetap bisa menyuplai kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan itu sebenarnya ya, itu rata-rata sekitar 300.000 ton per bulan. Ya. Nah sekarang soalannya memang kalau minyak kita ini yang banyak, ini kita juga harus mempertimbangkan. Tentu kita tidak ingin juga pelaku usaha terganggu. Kan iklim usaha ini harus dijaga keseimbangannya. Jadi pelaku-pelaku usaha yang sudah memproduksi minyak dengan merek-merek yang tentu kita tahu brand-brand yang cukup juga sudah punya nama, kita juga tidak ingin itu terganggu kan.
Tetapi kita dapat informasi bahwa ini agak menurun ya, karena segmentasi pasar mereka akhirnya banyak juga yang pakai minyak kita dan lain-lain. Nah ini memang harus dijaga keseimbangannya tetap. Jadi mungkin tidak kita tetap akan ketidakseimbangan menjaga ini yang memicu minyak kita jadi langka. Ya kita masih mengkomunikasikan dengan teman-teman. Tapi sekali lagi Mbak, ya saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, kita ingin masyarakat tetap tenang. Insya Allah ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri dan perintahnya ini hari per hari Mbak, bukan lagi setiap minggu atau ini. Kita ada center yang kita pantau daerah-daerah mana yang harus disuplai yang segera dan mana-mana yang kita lihat juga harga cukup tinggi, kita langsung turun. Dan juga teman-teman melakukan verifikasi di lapangan itu bersama-sama dengan Satgas Pangan. Dan itu mulai Senin besok itu udah sangat efektif sekali, turun sekaligus. Oke, jadi hari Senin besok sudah mulai efektif turun sekaligus ya Pak Syailendra, nanti kita lihat. Tapi Pak Syailendra kita masih akan... Turun semua tim kita untuk mantau. Ya. Oke, Tim kita masih akan lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini Pak Syailendra, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini dengan staf khusus Menteri Perdagangan Pak Syailendra. Pak Syailendra, apa upaya dari Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan untuk membatasi kalau yang mau beli minyak kita ini ada kelas-kelasnya, jadi tepat sasaran semuanya? Begini, yang pertama istilah pembatasan itu kita akan lihat Mbak. Ini memang di lapangan. Ini kita lihat kalau tingkat pengecer ya. Ini kita udah pantau. Beberapa minggu yang lalu juga kita sudah pantau bahwa rata-rata pasar itu kalau pedagang ya, pedagang-pedagang itu toko-toko itu selama ini kalau jualan paling banyak itu satu hari itu 3-5 pack lah ya. Jadi kira-kira 30 liter gitu kan ya kita. Tapi kalau sudah kita lihat ada angka-angka yang aneh ya, pada level pengecer udah mainnya udah ton-ton ini ya, ini udah mulai indikasi buat kita. Jadi kita pasti akan cek, artinya mungkin nggak tepat sasaran ini kan. Ini memang pada rantai distribusi itu tadi yang saya sampaikan, mulai Senin sangat efektif, tim kita semua akan turun. Semua rantai distribusi itu akan diverifikasi ulang. Kita akan cek lagi. Jadi kalau yang normal-normal aja sih kalau di pasar ya, yang sudah kita pantau beberapa minggu yang lalu, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu wajarnya itu setiap toko itu rata-rata antara ya 10 lah paling banyak. 10 itu udah tinggi gitu. Sejauh ini kalau dari pantauan kementerian, apakah ada gejala-gejala yang aneh itu mungkin tidak tepat sasaran? Ada Mbak. Jadi terutama minyak curah. Jadi minyak curah itu ada yang kemudian dikemas ya dengan merek lain, harganya beda. Harganya 16.000 sampai 17.000 kita lihat di pasar. Itu sudah mulai ditelusur, oh ya ini sumbernya adalah minyak curah DMO. Dan ini sangat melawan hukum. Jadi kesempatan ini ingin juga saya sampaikan, saya gunakan untuk mengingatkan ya kepada para pelaku usaha bahwa minyak curah DMO itu tidak boleh dikemas. Kalau gejala-gejala yang menimbulkan kelangkaan Pak, ada tidak yang melakukan penimbunan? Ada, ya saya nggak bisa sampai ke sini, tapi dalam waktu dekat nanti kita ada yang bisa kita ekspos. Ada. Oke, itu saya bilang tadi, kalau pada level pengecer, kemudian kita lihat kok dia bisa punya sampai 1.000 lebih dus, gitu kan 12.000 liter. Wah ini pengecer betul apa? Jadi Bapak mengkonfirmasi ya, Bapak mengonfirmasi kalau memang ada penyimpangan itu salah satunya penimbunan sampai berujung pada kelangkaan minyak kita, salah satunya. Pak Syailendra, kita ada penelpon yang mau berpartisipasi dalam dialog kita pagi ini, ada Pak Kodai dari Kemayoran, Jakarta. Selamat pagi Pak Kodai, silahkan dengan pendapat Anda singkat saja. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Pagi Pak. Ya, jadi gini Mbak, kalau saya sarankan sih gini Mbak. Kita kembali ke konstitusi Mbak ya, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Mbak.
Jadi kita tuh public good sama komersial produk itu kita harus jelas. Lalu memang pemerintah ini untuk hajat hidup orang banyak, Mbak, saya sarankan kalau bisa 60-70% itu pemerintah yang pegang, Mbak. Sisanya baru swasta, Mbak. Jadi kan ada kestabilan, Mbak, dan itu dari hulu sampai hilir gitu loh. Jadi jangan cuma di tengah-tengah sampai ke hilir atau di hilirnya aja, Mbak. Jadi dari hulu, dari perkebunan sawitnya, Mbak, lalu dikontrol, Mbak, sampai ke masyarakat. Kalau enggak, memang pasti akan sangat besar kemungkinan ini ada permainan mafia yang kartal-kartal itu loh, Mbak. Oke. Itu loh, Mbak. Pak Kodai merasakan ya, kelangkaan minyak kita? Iya, Mbak. Mau nggak mau saya harus beli yang bermerek itu, Mbak. Itu. Baik, Iya. terima kasih Pak Kodai, kita sudah terima pesannya. Jadi Pak Kodai juga jadi salah satu yang merasakan terjadinya kelangkaan minyak kita. Kita akan ke penelpon selanjutnya, ada Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra, silakan dengan pendapat. Selamat pagi Mbak Valencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Valens dan Pak Bapak narasumber, ya. Setiap saya mengingat minyak kelapa sawit ini, Mbak Valens, saya teringat nasib gula tebu. Dulu kita berjaya bisa ekspor, tapi sekarang nasib gula tebu itu kita impor dan entah bagaimana caranya. Nah, kenapa? Sekarang kelapa sawit ini kita penghasil terbesar di seluruh dunia. Tidak diubah, misalnya ya tadi misalnya produsen minyak kelapa sawit ini, kenapa tidak dibuat aja di setiap provinsi? Saya pikir tiap provinsi itu sanggup. Lalu kita lihat provinsi mana yang tidak bisa memelihara sistem perminyakan kita ini dengan baik. Nah, itu akan terlihat. Mungkin itu bisa sebagai masukan. Terima kasih Mbak Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra. Itu tadi ada pendapat dan masukan dari Bu Indra untuk pemerintah. Selanjutnya pemirsa masih ada Bapak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, silakan. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi Pak Nalendra. Jadi gini nih, kita kan belum berapa bulan yang lalu kita kan dihirupkan sama kepanikan masalah minyak goreng ini. Ya, malah mungkin ada rekannya Bapak nih, yang masuk penjara nggak salah masalah sawit ya, kelangkaan minyak dulunya. Jadi begini, kita ini agak aneh juga. Negara yang begitu produknya terbesar masalah minyak sawit ini, Eropa malah tergantung kepada kita. Kok malah kita yang itu aja sibuk masalah minyak goreng aja gitu. Apa masalahnya nih? Jadi ini bagi Menteri Perdagangan ini harus betul-betul tegas saja Pak. Ya, ada pemain ya dicabut aja izinnya. Jadi tegas saja Menteri Perdagangan ini, domainnya Menteri Perdagangan. Jangan, nggak usahlah kita dipertontonkan hal-hal yang remeh-temeh kayak ini. Ya, kita pemasok minyak terbesar kok malah susah sekali. Ini pemerintah langkahnya sangat bagus. Dibikin kemarin minyak kita dengan harganya 14.000. Ya, sangat bagus langkah yang dibuat, cuma memang ada ya segelintir masyarakat kita yang tidak takut masuk neraka ya. Pak John Veto. Ya. Pak John Veto, saya mau tanya, sepengalaman Bapak kalau di Batam terjadi susah beli minyak kita? Kalau di Batam itu kan berbeda dengan susah minyak kita. Mungkin di Batam Mbak, ya mungkin berbeda sama daerah lain. Ya, karena di Batam ini kan masyarakat konsumnya kan terlalu dekat ke Malaysia, Singapura. Ya, berangkat 1 jam 2 jam sampai Pak. Tapi kita kan secara generalnya se-Indonesianya ini tugas beratnya Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan sangat bagus Pak sebenarnya. Cuma akhir 14 sudah sangat bagus. Sekarang mulai ini kita menghadapi ini bulan puasa ini. Ini tugas beratnya Menteri Perdagangan ini. Tapi pasti bisa Pak. Jangan usah takut. Sikat aja yang main-main itu. Pemerintah masih bisa ya Pak John Veto ya. Terima kasih Pak John Veto untuk pendapat dan suara Anda langsung dari Batam.
Kepulauan Riau. Nah Pak Syailendra, kalau kita lihat tadi ada 3 penelpon, ini yang paling menjadi pertanyaan besar masyarakat dan juga kekecewaan sebenarnya. Kita ekspor luar biasa, tapi ternyata kenapa ada satu jenis bisa langka, dan yang langka itu adalah minyak kita, yang seharusnya jadi solusi dari masalah kita soal minyak tahun lalu. Jadi memang minyak kita ini ya, kita memang produksi cukup besar ya, CPO kita itu hampir 50 juta ton per tahun itu. Jadi kira-kira kalau untuk produksi minyak goreng itu kita cuma butuh 7% lah yang untuk kebutuhan masyarakat yang minyak kita tadi. Nah, lebih kurang itu karena 3,6 juta minyak goreng yang kita butuhkan dalam setahun. Jadi tidak besar juga. Memang kita meminta mereka, oleh karena itu ini bukan, sekali lagi saya ingin meluruskan, minyak kita ini bukan minyak subsidi, ya, tapi minyak DMO yang harganya diatur oleh pemerintah melalui HET itu yang kita sebut dengan DPO, Domestic Price Obligation. Jadi minyak kita bukan minyak subsidi tapi minyak DMO. Sejauh ini ada tidak perusahaan atau pelaku bisnis di sini yang tidak memenuhi DMO yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Secara umum kita lihat 90% lebih itu mereka mengikuti aturan. Cuman memang ada yang jumlahnya, misalnya kita harapkan DMO-nya itu 10.000 ton, ya dia baru pasok 5-8.000 ton. Nah ini yang masih kita terus komitmen. Dan terakhir juga minggu lalu sudah dibuat fakta integritas, kinerja, performance mereka, komitmen di hadapan Pak Menteri Perdagangan. Setiap eksportir, ya, kita terutama pendekatan adalah eksportir yang mengekspor, ya, baik itu CPO dan turunannya, ya, minyak goreng, kemudian ada PPI dan segala macam itu, ini wajib mendemo-kan. Wajib mendemo-kan minyak kita. Oleh karena itu, khusus 3 bulan, ya sampai dengan nanti kita akhir April, ini pasokan ditambah. Sebelumnya 300.000, maka ditandatangani minggu lalu komitmen untuk dari teman-teman pelaku saya itu memasok 450.000, jadi naik 50%. Ya. Karena kita pertimbangkan bahwa kebutuhan pada hari raya dan juga puasa ini akan meningkat, ya, terutama bagi rumah tangga dan lain-lain. Tetapi sekali lagi kita ingin juga kerjasama dari masyarakat bahwa minyak kita ini, minyak DMO ya, baik curah maupun yang kemasan minyak kita ini, kita harapkan ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat rumah tangga. Horeca ya karena itu ini ya beli yang merek lain lah, kalau jangan juga Horeca kan cukup besar ya kebutuhan. Selama sampai 3 bulan ke depan begitu ya Pak, apa yang bisa dipastikan supaya krisis seperti tahun lalu tidak terulang lagi? Ini kan kuncinya juga di tingkat pengawasan kita. Dan kita, saya sampaikan tadi, mulai Senin secara efektif seluruh tim sudah bergerak. Itu setiap daerah itu kita sudah tempatkan. Dan kita juga bekerja sama dengan dinas. Minggu lalu hari Jumat juga sudah lakukan rapat koordinasi dengan dinas. Kita juga ingin teman-teman dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia, ya, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk juga punya sense ya terhadap masalah ini. Dan kita juga ingin teman-teman ini membantu juga memantau ya, pasar-pasar itu kalau terjadi kenaikan harga, kita harapkan segera, karena kita sudah sampaikan juga ini, sudah sampaikan passwordnya untuk setiap daerah memantau. Kita sudah informasikan setiap daerah. Ini di daerah A produsen yang memasok adalah A, B, C. Kemudian D1-nya, distributor satunya ini, distributor 2-nya ini. Jadi sangat mudah bagi teman-teman di daerah memantau. Dan pasar yang dipasok ini, pedagang yang dipasok ini, itu detail. Ya, sudah kita detailkan demikian rupa. Jadi kita juga mohon kerjasama teman-teman dinas yang membidangi perdagangan untuk memantau hari per hari.
kami di Jakarta juga memantau hari per hari, ya kita ingin informasi juga dapat dari daerah. Karena kan jangkauan Indonesia Jadi, ini luar biasa. Saling Kita bantu, harapkan juga saling dapat memantau baik Iya. pusat dan juga di level daerah ya Pak ya. Ya, Pak kalau Syailendra terjadi ada lagi. mainan, jadi kita Ada ingin lagi Pak teman-teman Syailendra daerah. soal lempar pernyataan yang kadang mungkin membuat publik jadi bingung karena Menteri Perdagangan menyebutkan kalau ini juga bisa terjadi salah satunya karena program biodiesel B35. Tapi berbeda dengan Erlangga Hartarto yang menyangkal hal tersebut tidak ada kaitannya dengan B35. Boleh diberikan penjelasannya sebenarnya ada hubungannya atau tidak Pak Syailendra? Ya begini, B35 itu juga akan dalam rangka menyerap, tetapi kemudian mungkin pada saat bersamaan kemudian itu diserap lebih banyak ya itu mungkin agak terganggu. Tapi sekali lagi memang program minyak kita ini DMO dan BPO ini adalah program yang memang dibuat oleh Menteri Perdagangan untuk membantu masyarakat, ya. Membantu masyarakat mendapatkan minyak yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tapi saya ingin kembali ini Mbak, ini persoalan ketersediaannya, ketersediaan minyak goreng dan juga harga. Saya ingin ini dulu kita konsentrasi di sini. Kita sekali lagi saya ingin kesempatan ini, terutama kalau teman-teman dari yang bidang perdagangan yang juga mengikuti acara ini, kami sangat-sangat ingin teman-teman juga membantu kita memberikan informasi yang cepat hari per hari. Semua password sudah diberikan dan itu rantai distribusi dari mulai produsen sampai ke pengecer ya, di pasar itu sudah ada. Okay. Jadi tolong kalau memang harus ditambah, diperbaiki, kemudian diambil kembali datanya, misalnya pengecer yang bertambah atau toko-tokonya bertambah, tolong segera. Jadi kita bisa pantau hari per hari. Kalau naik misalnya di toko ini, itu kita bisa langsung telusur siapa yang supply. D2-nya siapa? D1-nya siapa? Kita akan lihat naiknya di mana. Siapa yang mengambil keuntungan di sini. Okay. Siapa yang nggak wajar. Jadi kita bisa lakukan tindakan. Baik, jadi terlepas dari teman-teman di daerah. Terlepas dari apapun perdebatan yang ada, lempar pernyataan yang terjadi, tapi pemerintah sekarang masih melakukan pemantauan baik di tingkat pusat maupun di level daerah. Begitu ya Pak Syailendra ya? Pemantauan dan tindakan, kalau ada terjadi gejala itu kita bisa buktikan langsung ditindak aja. Karena ini persoalan rakyat, Mbak. Jadi kalau ada yang menyimpang akan langsung ditindak. Tegas saja. Saja. Kalau tadi teman-teman di Batam kan Pak John tadi sampaikan betul. Jadi kita sekarang udahlah kalau ini urusan rakyat kok dimain-mainin ya. Baik. Ini perintah Pak Menteri clear. Kalau urusan rakyat nggak ada main-main lah. Lurus saja. Baik, terima kasih Pak Syailendra, staf khusus Menteri Perdagangan sudah bergabung dan juga memberikan penjelasan yang lebih cerah lagi untuk pemirsa. Sudah bergabung bersama kami hari ini di Metro Saya mohon Prime Mbak, Time. masyarakat tetap tenang ya. Masyarakat tetap tenang. Masyarakat harus tetap tenang. Baik, terima kasih Pak Syailendra. Kita kerja keras.